Hai, apa kabar kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, kali ini saya coba bikin konten sederhana ya teman-teman. Karena terlalu sibuk. Akan saya coba bikin, ini ada hubungannya dengan power supply. Kalau untuk awal-awal ya pemula, kita kan butuh power supply, itu wajib ya, untuk mengecek berbagai modul agar kita tidak memiliki banyak power supply. Maksudnya simple ringkes, kita butuh namanya itu kontrol tegangan. Tujuannya agar bisa pakai cek modul yang tegangannya variasi ya. Kadang kan ada yang 5 volt, 12 volt, ada yang 24 volt. Jadi kita tidak harus memiliki semua power supply itu satu-satu. Tentu saja kita harus bikin kontrol tegangan. Di sini akan saya contohkan yang paling dasar, paling simpel, paling murah. Bahkan teman-teman yang kurang paham elektronik pun akan bisa sekali melihat ya. Asal mau melihat saja pasti bisa teman-teman. Ini dibangun dari dua komponen saja. Ini satu potenso dengan nilai 10K. Dan ini ada TIP ya. Tidak harus TIP, tidak harus seri yang sama ini. Intinya saya pergunakan jenis NPN. Kalian bisa gunakan yang C atau TIP 3055 juga bisa. Yang penting NPN. Cara merakitnya, bagi kalian yang paham basis kolektor emitor ataupun yang tidak masalah, perhatikan saja. Ini bagian basis ditaruh di tengah potenso. Seperti ini kira-kira. Tapi ini nanti posisi potensialnya terbalik ya. Jadi ditaruh di sini saja. Oke, sebentar. Jadi hanya seperti ini teman-teman. Ini punggung TR-nya. Kalian yang sekedar hobi, yang kurang paham elektropon, akan bisa merakitnya teman-teman. Seperti ini. Jadi basisnya di tengah potenso maksudnya. Kemudian kolektornya di tepi. Yang kolektor ini disambung langsung dengan adaptor ya. Ini saya contohkan pergunakan adaptor. Kalian bisa gunakan jenis apa saja. Intinya di sini maksimal 18 volt ya. Mungkin outputnya sekitar 20 volt. Untuk membuat kontrol tegangan. Jadi yang
kolektor ini untuk tegangan plus positif. Coba saya solder di sini ya. Kemudian kaki potenso ini yang kosong ini untuk tegangan negatif dari adaptor. Untuk melihat cara kerjanya, kita butuh voltmeter. Juga untuk memperjelas kita butuh kipas ya. Sebentar. Negatif kipas disambung ke negatif adaptor. Kemudian plus kipas ditaruh di emitor. Emitor ini untuk output tegangan yang sudah terkontrol. Oke, rakitannya hanya sesederhana ini teman-teman. Untuk memperjelas lagi agar nggak ribet pegang voltmeter, ini akan saya sambung, saya kasih ini ya voltmeter biar lebih jelas nanti. Cara pasang voltmeter ini juga bisa untuk pengalaman pemula. Kalau tegangan asal dari adaptor cuma 12 volt, ini tanpa earphone tidak apa-apa ya. Tapi karena dari adaptornya lebih dari 12 volt, di sini 18, bahkan outputnya lebih. Agar voltmeternya awet, tegangan plusnya dikasih resistor ya. Di sini saya kasih 1K. Kalian bisa menyesuaikan. Yang penting lampu LED-nya ini tidak terlalu terang, juga tidak terlalu redup. Tujuannya agar awet, itu saja. Jadi R plus ini disambung ke tegangan positif dari trafo langsung ya. Ini sengaja saya rakit seperti ini biar jelas. Kalau sudah selesai tentu bisa dirapikan sendiri. Kemudian kabel hitam ini kan negatif. Negatifnya disambung semua jadi satu. Kemudian yang kuning ini kan kontrol tegangan input. Jadi ditaruh di output. Kalian bisa gunakan VU seperti ini, maupun yang lebih kecil juga tidak apa-apa, sama. Ini kan hanya untuk mempermudah saja kita. Oke, hanya seperti ini. Jadi pokoknya hanya potenso dan TR NPN. Yang lain ini hanya untuk bersifat untuk uji cobanya ya teman-teman.
Oke, sebentar. Sekarang trafonya dicolokkan dulu. Nah, saat ini 2,6 volt ya, jadi tidak mampu untuk kipas 12 volt ya. Nah, ini sudah sampai 10 volt. Ini potensinya kebalik ya, seharusnya kolektornya di sini. Tapi bisa dipahami kan teman-teman. Ini 12 volt sudah. Oke, ini sudah terlalu kencang. Jadi tegangan maksimal ini ditentukan dari trafonya ya teman-teman. Tujuan kontrol tegangan ini, apabila teman mau ngecas baterai, misal baterai seperti ini ya, standar casnya itu ada di maksimal 5 volt, jadi kalian bisa mengaturnya. Seperti ini. Ini bisa dipakai untuk cas HP ataupun baterai. Yang penting kita paham tegangan maksimal kalau dipakai untuk cas. Kalau digunakan misal untuk ampli-ampli miniatur itu kecil-kecil, kelas D kecil-kecil itu biasanya 12 volt. Teman-teman bisa geser ke 12 volt. Dengan cara seperti ini kita tidak butuh banyak adaptor kan. Satu adaptor bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan penyuplai. Oke teman-teman. Ini sangat normal. 18 volt persis ternyata ya. Di trafo juga 18. Ini maksimal teman. Jadi tegangan maksimal output ditentukan dari tegangan maksimal input. Dan rakitan ini berfungsi sebagai regulasi ya. Untuk pengatur tegangan. Ini bisa sampai 0 kok teman-teman. Nah. Benar-benar 00. Dan tidak berputar sama sekali. Jadi teman juga bisa menggunakan kebutuhan untuk 3 volt juga bisa. Nah 3 volt. Jadi bisa 0 sampai maksimal input dari trafonya maksudnya. Oke teman-teman. Mudah-mudahan cara seperti ini sangat sederhana sekali, dapat membantu teman-teman. Saya yakin kalian yang kurang paham komponen pun kalau meniru cara merakitnya ini, dilihat dan dirakit persis seperti ini pasti akan bisa teman-teman. Semuanya pasti bisa. Karena hanya 2 komponen, potenso dan 1 TR. Yang sebelah sini negatif, yang sebelah ini tengah transistor atau kanan dari potenso positif, positif, negatif. Tengah potensonya masuk ke TR. Dan emitter ini menuju output ke kipas atau ke ampli atau ke baterai untuk dicas. Seperti itu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di kreatif berikutnya.